Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat TV Ramadan yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tetap di rumah saja, jangan kemana-mana, jaga kesehatan, jaga kondisi, jaga sesama lingkungan, dan mudah-mudahan kita terhindar dari yang namanya wabah virus corona. Pada kesempatan kali ini, saya Alawin Misbahul Khair sebagai moderator acara Berlian, dan pada kali ini di program video atau ceramah online yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat sahabat TV Ramadan yang ada di rumah. Untuk mengefektifkan waktu, kita berikan kesempatan kepada penceramah satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat puasanya kita telah disampaikan umur ini kepada bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia. Meskipun di bulan Ramadan ini sangat berbeda sekali dengan Ramadan sebelumnya, karena di Ramadan tahun ini terkendala oleh virus corona. Namun meskipun Ramadan ini terkendala virus corona, jangan sampai ibadah kita terkendala di bulan Ramadan ini. Masih banyak ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan setiap harinya di rumah, terutama di tengah pandemi corona ini. Banyak orang-orang yang di sekitar kita kesulitan pangan, kesulitan pekerjaan, kesulitan dalam berbagai macam hal. Salah satu amalan yang mulia juga di bulan Ramadan yaitu kita perbanyak bersedekah. Di bulan Ramadan ini bersedekah digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bersedekah Allah tidak akan pernah memiskinkan seorang hambanya. Karena Allah ingin seorang hambanya itu terus memberi kepada hamba-hamba Allah yang lebih membutuhkan. Saudara asrama-asrama putra dan putri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sambil kita nungguin jodoh, maksudnya sambil kita nungguin azan maghrib, mungkin ini ada beberapa yang bisa saya sampaikan. Banyak keutamaan-keutamaan tentang bersedekah. Salah satunya yaitu mencegah mati su'ul khotimah. Kita perbanyak bersedekah, dan dengan bersedekah ini kita masuk dalam 7 naungan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala saat tidak ada naungan selainnya, yaitu orang yang bersedekah tetapi tidak diketahui oleh tangan kirinya. Misalnya contoh, ada di masjid ada bapak-bapak yang menyumbang untuk pembangunan masjid. Wahai Pak DKM, tolong sedekahku ini jangan ditulis, sedekahku ini jangan diumumkan. Memangnya berapa engkau bersedekah? 2.000 rupiah. Mungkin itu salah satu dia mengamalkan amalan sedekah yang disembunyikan oleh tangan kirinya. Alhamdulillah, sahabat-sahabat asrama putra dan putri, mungkin di bulan Ramadan ini kalian lebih banyak tidurnya. Maksudnya kalian lebih banyak baca Qur'annya, sholat malamnya, kalian lebih banyak sholat duhanya. Biasanya kalau jam-jam segini kita dengan teman-teman sekamar, dengan teman-teman seasrama sedang mempersiapkan
buka puasa. Nah, sekarang kita praktekkan itu di dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita perhatikan tetangga-tetangga kita, kita perhatikan saudara-saudara kita yang ada di sekitar rumah kita. Jangan sampai wangi masakan kita tercium kepada tetangga kita, tetapi masakannya tidak terbagi. Orang yang bersedekah itu sedang melepaskan dunia dari hatinya. Dia sedang belajar untuk juhud, dia sedang belajar menjadi tawadu. Karena dulu Nabi Ibrahim dia memiliki ribuan ekor ternak, dia memiliki ribuan ekor unta, ratusan ekor sapi, dan ribuan ekor domba. Tetapi saat ada seorang musafir yang meminta sepertiga atau hanya satu saja ternak Nabi Ibrahim, tetapi Nabi Ibrahim memberikan sepertiganya ternak kepada musafir itu. Dan ketika tiba waktunya kurban, Nabi Ibrahim dia mengorbankan 100 ekor unta, 300 ekor sapi, dan 1000 ekor kambing. Tetapi Nabi Ibrahim tidak merasa bersedih. Nabi Ibrahim tidak merasa berkurang hartanya, karena Nabi Ibrahim ini meletakkan hartanya di tangannya, bukan di hatinya. Karena kalau sudah meletakkan dunia di hati, kita ini repot. Untuk itu, meskipun kita saat ini sedang kesulitan, kita sendiri sulit uang, kita sendiri saat ini sulit untuk mendapatkan pemasukan, tapi bersedekah bukan hanya tentang dengan uang saja. Di rumah kita bisa membantu orang tua kita, di rumah kita bisa membantu tetangga-tetangga kita yang sedang kesulitan. Kita bantu dengan tenaga meskipun kita dengan uang tidak bisa. Dulu juga ini banyak para sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah. Salah satunya Abdurrahman bin Auf. Kekayaannya tidak menghalangi dia untuk bersedekah. Malah dia banyak sedekahkan hartanya di jalan Allah, tetapi Allah ganti dengan harta yang lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi, bahkan dengan harta yang tidak terbatas. Karena Allah sendirilah yang akan menjaga dan menjauhkan bala dari orang-orang yang suka bersedekah. Untuk itu kita jangan berputus asa dari rahmat Allah di bulan Ramadan ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak tutur kata yang salah, karena saya juga masih belajar dan sebaik-baik saya masih lebih baik teman-teman, dan seburuk-buruk teman-teman masih lebih buruk saya. Untuk itu mohon maaf, dan ini juga menjadi pengingat buat diri saya sendiri agar selalu terus bersedekah, dan terus berbuat kebaikan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penceramah satu yang mudah-mudahan bisa bermanfaat, khususnya buat dirinya, umumnya buat kita semua. Kita lanjut ke penceramah yang kedua, Al-Mukarramah, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, wa ba'du. Tertapan nama saya salam sejahtera untuk Pondok Pesantren Al-Ihsan beserta keluarga. Yang kedua yaitu salam budaya kepada santri Pondok Pesantren Al-Ihsan yang sedang di rumahnya masing-masing, stay at home. Di sini saya menjalankan tugas yaitu program dari organisasi pusat yang dipelopori oleh Kemenag. Di sini saya sebagai dari delegasi Kemenhankam, Kementerian Pertahanan dan Keamanan Pondok Pesantren Al-Ihsan. Saya kenapa membawakan tema yaitu dengan kejarlah akhirat, jangan lupakan dunia, karena sesuai dengan tema sekarang semuanya santri pada stay at home di rumahnya masing-masing. Amun di rumah mun cicing di imah moal jauh tina TV jeung HP, tak amun tina HP jeung TV ieu mah suudonnya hampura salah tapi benernya kan bae gitu nya.
Empura bisa nih mah. Kan kalau banana emang gitu. Nah, kejarlah akhirat, jangan lupakan dunia. Saya kaitkan dengan saya mengingat dalam hal tausiah yang ada di yang dulu di pada pondok pesantren, hal pondok pesantren yang dulu. Beliau berkata bahwa ada 5 keberuntungan di dunia dan akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Apa saja sih 5 keberuntungan di dunia? Yang pertama yaitu adalah ilmu, yang kedua itu adalah ibadah, yang ketiga itu adalah memberikan nafkah yang halal, memberikan makanan yang halal terhadap mulut ataupun perut. Dan keempat itu adalah sabar, yang kelima adalah syukur. Kenapa yang nomor 1 adalah ilmu? Karena dalam hal segala sesuatu, dalam hal apapun, sesuatu pasti diawali dengan ilmu, dengan syariat gitu. Yang kedua itu adalah ibadah. Ibadah ada yang dinamakan dengan ibadah mahdhah, ada juga yang dinamakan ghair mahdhah. Dalam hal ibadah pasti ada syariatnya. Kembali lagi ke nomor 1, pasti ada ilmunya dalam ibadah. Tidak semena-mena ibadah. Kalau misalnya salat zuhur itu 4 rakaat, tetapi kalau tidak ada ilmunya, ingin membanyak pahala, misalnya jadi 8 rakaat, itu akan menjadi gimana gitu ya? Akan menjadi haram gitu. Salatnya akan menjadi bid'ah. Kalau bid'ah itu kan kejelekan itu. Bid'ah itu dolalah gitu. Nah, terus yang ketiga itu adalah memberikan makanan yang halal, baik perut ataupun mulut. Dalam hal perut, bagaimana kita memberikan sebuah makanan yang halal supaya diri kita suci dalam hal apapun. Dalam hal perut. Terus yang kedua yaitu memberikan makanan atau yang benar gitu terhadap mulut kita. Bagaimana kita mengucapkan sesuatu itu benar atau salah. Gitu. Bagaimana kita memakan ini ke dalam perut ini bagus atau tidak gitu. Halal atau haram gitu. Atau makruh gitu. Itu harus disesuaikan gitu. Terus yang keempat itu adalah harus disesuaikan. Itu yang memang harus diapik, mencek bahasa Sunda itu. Nah, terus yang keempat itu adalah sabar. Dalam hal segala sesuatu kita menjalani kehidupan, pasti yang ada yang namanya dinamika dalam kehidupan. Tidak akan selalu lurus, tidak akan selalu belok kiri terus, tidak selalu belok kanan terus, tidak akan. Tetapi hidup itu memang lika-liku, banyak dinamikanya. Tetapi syukurilah, pasti di dalam dinamika itu ada bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Yakinkanlah bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tidak hal lain, Allah menyayangi kita, Allah mengasihi kita gitu. Terus yang kelima, Allah pun tidak akan melupakan kita gitu sebagai makhluknya. Allah akan memberi rezeki, Allah akan memberi kasih sayang, Allah akan memberikan nafkah dan hal apapun gitu. Dan Allah lah memberikan nikmat. Bahkan kita suka lupa dengan nikmat Tuhan yang Allah berikan kepada kita. Tapi kita mah jongjon tiis lempeng gitu ta. Juga orang gitu. Nah, itu. Terus kalau kita kaitkan dengan keluarga, saya pernah membaca dalam surat At-Tahrim ayat 6. Bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa likumun nar wa qudduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatu qiladus sidad alayah. Nah, terus ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kok Allah sudah tekan eta, wahai orang-orang yang beriman cenah. Iman teh maneh cenah gitu. Nah, terus ku anfusakum walikumun naro kuduhan naswal hijaro. Anjen kudu ngajaga keluarga anjen dari api neraka dan malaikat anu keras dan kasar. Cek Allah gitu. Sama meh beranjak ke keluarga, maka baik anu erek can kawin, anu geus kawin, anu geus berkeluarga ataupun can berkeluarga, maka urang ge kudu mempersiapkan. Anu can kawinnya mempersiapkan untuk masa depan, anu erek berkeluarga. Anu geus kawinnya persiapkan bahwa tanggung jawab itu begitu besar gitu. Nah itu. Nih ya, kalau kita peragakan seorang suami bagaimana menjadi seorang suami yang bertanggung jawab atas gelar suaminya. Seorang istri bagaimana menanggung jawabi seorang istri terhadap suaminya.
Seorang bapak bagaimana suri tauladan untuk anaknya. Seorang ibu bagaimana menjadi suri tauladan kepada anaknya. Itu. Karena kalau misalnya peribahasa, da buah mau jauh tina tangkalna. Sarwajeng budak mau jauh tinung bapana gitu. Jika orang kan bedagong duka tak kolot orang. Entah kolot orang mau bagar dengan orang we ya mah. Nah, jadi itu yang harus kita pikirkan gitu. Kita sudah siapkah atau tidak gitu. Tanggung jawab semuanya itu. Anaknya bagaimana kita bertanggung jawab sebagai anak kepada orang tua gitu. Jadi kita itu mempunyai tanggung jawab masing-masing gitu. Hidup itu yang memang tidak gampang gitu. Tetapi yang memang jalani tapi tetap santai. Nah, dikarenakan itu ya memang harus kita kia-kia hirup ya Allah gitu. Nah, terus saya pernah mendengar dalam istilah Pak Haji pernah mengaji yaitu istilah mujamalah, yaitu basa-basi, muncak urang mah bacot gitu ta, muncak bahasa urang cek jelema barbar bacot. Mata kurang mah tala loba bacot. Sekian wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Kemenhankam, salam pertahanan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penceramah yang kedua. Yang mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan dari kedua penceramah mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan buat kita dan bisa mengimplementasikan apa yang telah dibicarakannya. Tapi jangan lihat orangnya. Unzur maqala wala tangzur maqala. Dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon undur diri. Saya Alawin Ispaul Khair. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان تيبا مرحبا يا رمضان